semuanya, perkenalkan nama saya Stefani Aurelia dengan NRP B11190053. Perkenalkan, saya Stefani Selin, NRP B11963. Perkenalkan, nama saya Jonathan Rehan dengan NRP B11190077. Perkenalkan, nama saya Theophilus Nathanael Wijaya, NRP B11190088. Perkenalkan, nama saya Silia Kaika Prayogo, NRP B11190164. Permasalahan yang terjadi adalah sering terdapat kemacetan akibat beberapa jalur yang bertabrakan pada lalu lintas tersebut, sehingga perlu diletakkan lampu lalu lintas dengan durasi berhenti yang cukup lama, sedangkan kondisi pertigaan tersebut mengalami padat kendaraan. Jadi, saya akan menjelaskan desain sebidang kami. Berikut adalah gambar alur jalan usulan kami. Untuk jalur hijau menuju Ahmad Yani masih tetap mengikuti jalan yang telah ada sekarang. Untuk mengatasi kemacetan akibat kendaraan dari arah Sidoarjo ke Jembersari, menurut kami lebih baik untuk dibangun jalan warna hijau dengan menambahkan sebuah rambu lalu lintas. Kemudian, dibuat jalan baru juga sesuai dengan arah Panah Putih, yaitu untuk kendaraan dari arah Jembersari ke Ahmad Yani agar tidak perlu berganti-ganti alur dan berputar jauh. Jalan tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk kendaraan dari arah Ahmad Yani yang ingin berputar balik, sesuai dengan arah panah kuning pada gambar. Di titik itu juga diperlukan rambu lalu lintas. Dengan adanya penataan alur rambu lalu lintas, akan membuat jalanan menjadi lebih efektif dan dapat mengurangi kemacetan akibat perpindahan alur dari kendaraan yang lewat. Adapun kelebihan dari persimpangan kami ialah biaya yang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan persimpangan tak sebidang. Waktu pembangunannya dan pengaplikasiannya pun juga tidak selama dari waktu pengaplikasian dari persimpangan tidak sebidang. Mengapa? Karena pembuatannya yang relatif lebih mudah. Nah, akan tetapi kekurangan dari persimpangan ini adalah tidak bisa seefektif mengurai kemacetan jika dibandingkan dengan persimpangan tidak sebidang. Hal ini dikarenakan pada persimpangan ini masih membutuhkan lampu lalu lintas, sehingga ada satu waktu di mana kendaraan dari satu arah harus berhenti agar bisa time sharing dengan kendaraan dari arah lainnya. Nah, pada persimpangan ini juga dengan terpaksa taman pelangi dan bangunan yang ada di tengah jalan perlu digusur sehingga persimpangan ini dapat lebih efektif dan memudahkan pengguna jalan dari arah Waru agar bisa belok ke arah Jemur dengan lebih mudah. Untuk solusi persimpangan yang tidak sebidang, kami muncul dengan solusi seperti pada gambar berikut. Untuk garis yang berwarna biru menunjukkan jalan biasa yang bisa ditempuh untuk 3 arah, sesuai arah panah yang tertera pada gambar. Yang pertama adalah Jembersari ke Ahmad Yani arah Sidoarjo. Yang kedua adalah Ahmad Yani arah Sidoarjo ke Ahmad Yani arah RS Bayangkara. Yang ketiga adalah Ahmad Yani arah RS Bayangkara ke Ahmad Yani arah Sidoarjo. Sedangkan untuk garis yang berwarna merah menunjukkan jalan flyover dengan adanya perbedaan elevasi yang bisa ditempuh untuk 2 arah. Yang pertama adalah Jembersari ke Ahmad Yani arah RS Bayangkara. Yang kedua adalah Ahmad Yani arah Sidoarjo ke Jembersari. Dengan begitu, putar balik yang sebelumnya ada akan kita hilangkan. Desain yang kami buat ini berdasarkan desain trampel interchange dengan beberapa modifikasi yang kita lakukan untuk menyesuaikan persimpangan yang ada. Dalam proses pembangunan flyover ini terdapat juga kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan yang pertama, yaitu lebih efektif untuk menghindari kemacetan. Yang kedua, adanya jalur sendiri-sendiri untuk setiap jalan yang ingin dilalui. Dan yang ketiga, adanya perbedaan tinggi, sehingga setiap jalur dapat berjalan secara bersamaan tanpa menggunakan lampu lalu lintas. Nah, untuk kekurangannya yang pertama adalah pembangunan flyover ini biasanya memakan waktu yang relatif lama karena proses pembangunan yang sulit seperti adanya pemasangan kolom. Nah, dengan adanya pemasangan kolom untuk menopang, maka tidak menutup kemungkinan dapat menutupi beberapa bangunan yang telah ada. Yang kedua, pembangunan flyover ini membutuhkan biaya yang relatif mahal. Yang ketiga, dapat menutupi pencahayaan untuk area taman yang telah ada. Dan yang terakhir adalah dalam proses pembangunan flyover ini dapat memungkinkan menutup beberapa jalan selama proses pembangunan sehingga tidak memungkinkan terjadinya kemacetan pada saat proses pembangunan.